Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Baik, kita lanjutkan. Kajian kita masih membahas kitab Arba'in Nawawi dan kita masuk pada hadis yang ke-17 tentang al-ihsan alal hayawanat, berbuat baik kepada binatang. Kita baca hadisnya. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dzabihatahu, rawahu Muslim. Dari Abi Ya'la, namanya Shaddad ibn Aus, semoga Allah meridainya, seorang sahabat dari Ansar, dan dia termasuk orang yang diberikan pengetahuan yang cukup banyak dan juga kelembutan. Nah, Shaddad ibn Aus ini juga termasuk fakihnya sahabat, orang cerdasnya di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia mendengarkan atau dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah katabal ihsan, mewajibkan berbuat baik, ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Idza qataltum, apabila kalian hendak membunuh, fa ahsinul qitla, maka perbaiki cara membunuhnya. Wa idza dzabhtum, apabila kalian hendak menyembelih, fa ahsinudz dzibha, maka perbaiki cara menyembelihnya. Wal yuhidda ahadukum safratahu, hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisau sembelihannya. Wal yurih dzabihatahu, dan senangkan sembelihan yang akan disembelihnya. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kepada kita seorang nabi yang penuh dengan kasih sayang, dan ajarannya pun dipenuhi dengan kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali dalam rangka menyebar rahmat, kasih sayang di tengah-tengah alam semesta ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya kepada sesama manusia saja, bukan hanya menyuruh anak sayang dengan orang tua atau sebaliknya, seseorang sayang dengan tetangganya atau sebaliknya, tetapi Nabi mengajarkan kepada kita bagaimana juga mengajarkan kasih sayang sampai kepada binatang. Satunya hadis ini.
Nabi mengajarkan kepada umatnya agar kita punya kasih sayang kepada binatang. Dahulu Nabi SAW pernah mengatakan, dakhalatil mar'atu fi hirratin habasatha. Ada seorang wanita diazab masuk neraka gara-gara menyiksa seekor kucing. Bayangkan, gara-gara kucing masuk neraka. Sehingga ibu-ibu kalau tak pandai ngerawat kucing, janganlah ambil-ambil kucing pula di rumahnya. Karena ada seorang wanita masuk neraka bukan karena berzina, bukan karena minum khamr, bukan karena menyakiti tetangga, bukan karena durhaka kepada orang tua, tapi masuk neraka gara-gara kucing. Kok bisa masuk neraka gara-gara kucing? Maka Nabi SAW mengatakan, dia tidak memberi makan kucing itu, dia tidak memberi minum kucing itu, dia memenjarakan kucing itu sampai kucing itu makan dari serangga-serangga yang ada di dinding. Akhirnya kelaparan, matilah kucing itu. Jadi kalau tidak sanggup ngasih makan kucing, ngasih minum kucing, rawat kucing, liarkan saja. Biarkan dia cari makan sendiri di luar. Jangan dipenjara dalam rumah. Karena kasusnya wanita ini, udzibatim ra'atu fi hirratin habasatha. Wanita ini diazab gara-gara kucing yang ditahan di rumahnya. La hiya akalatha wa la hiya syaribatha. Dia tidak ngasih makan, tidak ngasih minum, sampai dia takul min hasya'isil ardh, memakan serangga-serangga bumi, mati dia. Kata Rasul, udzibat, wanita ini diazab. Tapi lihat sebaliknya, di zaman Bani Israel, kata Nabi SAW, ada imra'atul bagi, wanita pelacur. Tiba-tiba kemudian dia tersesat di padang pasir, kehausan. Nemulah dia sumur di situ. Dengan susah payah wanita pelacur ini masuk ke dalam sumur itu untuk mempertahankan nyawanya. Diambil, diciduk dengan sepatunya, sampai akhirnya berhasil mengambil air dan bisa meminum dari sumur itu. Tiba-tiba kemudian dia melihat ada seekor anjing yang sedang kehausan dengan haus yang sama yang dirasakan dirinya, sampai menjulur-julur itu lidahnya itu. Sudah tidak punya tenaga, tidak kuat lagi. Kasihanlah wanita ini. Masuklah dengan susah payah lagi dalam ke sumur itu, dengan sepatunya dia ciduk airnya, kemudian dia naik lagi ke atas sumur, kemudian memberi minum seekor anjing. Karena keikhlasannya, Allah masukkan dia ke dalam surga. Kan kontras tuh, ya kan? Yang satu masuk neraka gara-gara kucing, kucing tidak najis. Dan wanita ini bukan wanita pelacur. Yang satunya pula masuk surga gara-gara anjing. Anjing ini binatang najis. Yang ngasih minum pun wanita pelacur. Menunjukkan apa? Ternyata sayang dengan binatang itu menyebabkan orang masuk surga. Penyebab masuk surga itu bukan sholat saja, bukan puasa saja, bukan sedekah saja, bukan silaturahim saja. Sayang sama binatang pun bisa menjadikan penyebab masuk surga. Itu maksudnya. Jadi yang punya rawatan binatang, ya berikan hak-hak kebinatangan, itu bahasanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat, sebelum saya jelaskan nanti hadis ini ya, sedikit biar nyambung dengan hadisnya. Ada beberapa riwayat bagaimana Islam itu mengajarkan muamalah dengan binatang. Pertama, kisah Abdullah ibn Umar. Jadi Abdullah ibn Umar ini lewat di sebuah tempat, rupanya dia mendapati anak muda 2 orang sedang
memanah burung. Burungnya sudah ketangkap, cuman burung ini sengaja ditali, kemudian dijadikan objek panahan. Jadi burungnya ditali, diikat gitu ya. Kemudian dua anak muda ini memanah, melempar batu gitu. Sasarannya ya burung itu. Lah Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, lewatlah akhirnya anak-anak muda ini pun takut melihat Abdullah ibn Umar, langsung pergi lari. Maka Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Man fa'ala hadza?" Siapa yang melakukan ini kepada burung ini? La'anallahu man fa'ala hadza. Inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ar-ruh gharadan. Kata Abdullah ibn Umar, laknat Allah kepada orang yang melakukan ini. Karena Nabi yang bersabda, semoga Allah laknat orang yang mencabut ruh binatang secara paksa, dijadikan objek untuk lemparan panah gitu ya. Lihat, gara-gara menyakiti binatang sebab turun laknat. Gara-gara menyakiti binatang kita dilaknat. Apa laknat itu artinya? Laknat itu dijauhkan dari sorga, didekatkan ke neraka. Itu laknat artinya. Atau dengan kata lain, laknat itu dijauhkan daripada rahmat, didekatkan dengan azab. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada seorang yang menandai wajah keledai. Ya mungkin kalau zaman sekarang kan ibu punya kucing gitu kan, supaya tidak tertukar dengan kucing tetangga, biasakan dikasih kalung tuh ya di zaman sekarang kan. Kasih kalung, kasih nama ibu di situ. Jadi yang manggil kucing manggil ibu pula di situ. Ada namanya kan. Jadi orang dulu nandai binatang itu kejam, bukan dikasih kalung atau dikasih cat gitu ya, tandai disemir gitu. Tidak, diambil besi, kemudian dibakar, kemudian dikai, dilukai. Nabi SAW melihat itu. Ya kok ngasih tanda, kok dikasih besi panas ditempelkan di kulitnya keledai ini. Maka Nabi SAW langsung marah dan mengatakan, la'anallahu alladhi wasama. Semoga Allah melaknat orang yang menandai binatang ini dengan besi panas, katanya. Rawahu Muslim. Lihat bagaimana gara-gara seseorang hanya ngasih tanda binatang saja biar tidak tertukar saja sudah mengundang laknat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Anas bin Malik radhiyallahu an dalam Musnad Imam Ahmad pernah dibonceng oleh Nabi SAW di atas keledainya. Tiba-tiba keledai ini lewat di seekor unta, dikejar sama unta itu. Rupanya unta itu larinya kencang, mampu menyusul Rasul yang sedang membonceng Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Tahu-taunya dihadang Nabi. Untanya ngadang Nabi itu. Ketika unta di depan, tiba-tiba unta itu langsung duduk kemudian sujud. Ya sujud ala unta. Bedalah sujudnya unta dengan ibu-ibu. Yang jelas unta itu sujud saja di depan Nabi. Nabi turun. Dilihatnya unta itu rupanya menangis pula unta itu. Binatang itu bisa menangis. Ya, bisa menangis binatang itu. Mengeluarkan air mata. Maka Nabi SAW mengusap pipi dari unta itu. Setelah kemudian diusap, unta itu agak tenang. Nabi SAW memanggil-manggil orang-orang Ansar.
Man sahib hadal jamal, hei orang-orang Ansar, siapalah pemilik unta ini? Maka akhirnya kemudian dicarilah oleh anak-anak muda Ansar, tahulah siapa pemiliknya. Datanglah pemiliknya ke hadapan Nabi. Ana ya Rasulullah, aku yang punya Rasul, itu untaku. Maka Nabi marah kepada pemuda Ansar ini dan mengatakan, afala tattaqillah fi hadhil bahimah allati malakakallahu iyyak, innahu syaka alayya annaka tuji'uhu wa tut'im. Bertakwalah wahai anak muda kepada Allah. Allah sudah kuasakan unta untukmu, kau tidak bersyukur. Lihat, unta ini mengadu kepada unta mengadu kepada Nabi. Sujud kemudian mengadu kepada Nabi. Apa aduan unta ini? Menunjukkan mujizat Rasul. Rasul paham bahasa unta. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, untamu mengadu kepadaku bahwa engkau hanya pandai mempekerjakan tapi tidak pandai merawat. Kau buat dia lelah, letih, lapar sehingga dia tersiksa hidupnya. Lihat, Nabi marah sama anak muda ini gara-gara tidak merawat untanya kan. Hanya disuruh bekerja tapi tak kasih makan. Ya, jadi sesuailah gitu. Artinya di sini bagaimana kasih sayang Nabi SAW kepada binatang sedemikian rupa gitu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dari Muawiyah ibn Qurrah, dari abinya, dari bapaknya radhiyallahu an, bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasul. Laki-laki ini punya kambing. Kambingnya itu sayang. Mau disembelih sayang gitu ya. Mungkin kayak ibu-ibu punya peliharaan apa gitu ya. Ayam atau entok atau apa ya. Ibu suka tuh dengan peliharaan ibu. Dengan ayam itu kayaknya sayang. Kalau bisa jangan disembelih lah. Karena kadang-kadang orang kalau sayang binatang itu lebih baik mati dibandingkan disembelih gitu ya. Saking sayangnya sama binatang itu. Karena kalau sudah disembelih karena sudah kadung sayang, mau makan itu sayang pula gitu. Ya. Jadi nggak mau dimakan gitu. Jadi ada anak muda dari kalangan sahabat itu punya kambing, sayang betul dia sama kambingnya. Dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni la adbahu syata wa ana arhamuha. Rasul, aku ingin menyembelih kambing, tapi aku sayang dengan kambing itu, mau aku sembelih. Bagaimana wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Kepada kambing itu, kalau memang kau jujur sayang dengan kambing itu, semoga Allah berikan kasih sayangnya kepadamu. Sebab turun rahmat karena sayang kepada binatang. Artinya apa? Terkadang binatang itu bisa melembutkan hati gitu maksudnya. Lihat Nabi sebelum jadi Nabi, jadi apa dia? Penggembala kambing kan? Lama jadi penggembala kambing, di usia 12 tahun sampai 20 tahun. 8 tahun Rasul jadi penggembala. Tapi dari situ Rasul dapat pelajaran banyak. Salah satunya melembutkan hati. Ya, karena kalau punya binatang itu kan otomatis ada perawatan kan, harus sabar. Ya, sakit ya diobati, batuk kasih masker gitu ya. Karena corona divaksin gitu ya. Ya sabarlah, namanya punya binatang ya. Sebab kalau sampai ibu kemudian tega, bisa dilaknat, penyebab masuk neraka kan itu. Jadi kalau kita kemudian merawat binatang betul-betul, justru itu penyebab pula kita ini lembut hatinya. Makanya Rasul mengatakan, wasyat in rahimtaha rahimakallah. Dan kambing yang kau katakan kau cinta dengan dia, kalau betul-betul kau sayang dengan dia, maka Allah berikan kasih sayangnya kepadamu. Allah berikan rahmat kepada orang-orang yang sayang kepada binatang. Makanya secara kaidah ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Sayangi
Jadilah orang yang sayang, maka Allah akan sayang kepada kalian. Sayangilah makhluk yang ada di bumi termasuk binatang, maka makhluk yang ada di langit akan menyayangi kalian. Bahkan kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ada laki-laki mau menyembelih kambing, ya. Tetapi kemudian kambing ini sebelum disembelih digeret-geret, dicambuk-cambuk sampai kesakitan. Nabi lewat. Kata Nabi SAW, aturidu an tumitaha mautan? Apakah engkau akan membunuh kambing ini 2 kali? Tersiksa setelah disembelih dan sebelum disembelih, seolah seperti itu. Apakah engkau akan membunuh kambing ini 2 kali, katanya. Bahkan ketika Nabi SAW sedang safar bersama pasukan, salah satu sahabat ini di perjalanan melihat ada burung, ada anak-anaknya. Karena lucu, diambil anak-anaknya mau dirawat. Ya. Ketika emak burungnya nggak ada, gitu, ambil anak-anaknya. Jadi ketika diambil anak-anaknya, datanglah ini orang tua burung ini, keliling-keliling di sarangnya itu, karena anaknya nggak ada. Maka Nabi SAW melihat dan mengatakan, man faja'a hadza biwalidayha, siapa yang menyakiti burung ini kepada anaknya, ruddu, kembalikan. Nah, Nabi SAW sampai disuruh mengembalikan anak burung kepada induknya. Bu, kalau manusia dikatakan yatim itu kalau bapaknya meninggal. Kalau binatang dikatakan yatim kalau ditinggal ibunya. Karena biasanya yang merawat anak-anak itu ibu. Kalau binatang itu, lihat kucing, siapa yang merawat? Ibunya kan, sampai tua. Bapaknya mana peduli, kawin lagi dia, ya kan? Itu kucing tuh. Makanya Nabi SAW tahu perasaan ibu nih. Kata Rasul, kembalikan anaknya. Katanya. Kalian sudah menyakiti burung itu. Subhanallah. Kalau memisahkan anak burung dari induknya saja, Rasul emosi marah. Kasihan dengan binatang. Gimana kalau yang dipisahkan itu manusia? Dan ada orang ngompor-ngompori supaya suami istri cerai. Kan ada, Bu, tukang kompor itu. Dulu pakai minyak, sekarang kompor gas. Meledak. Itu cepat sekarang ya. Dukung cerita suaminya, wah sudah, cari yang lain saja, kayak nggak ada laki-laki lagi gitu. Ngompori dia. Dan misahkan ini binatang saja, Rasul marah. Gimana pula manusia dipisahkan? Suami istri bercerai. Hak hidhanah persusuan itu siapa? Ibunya. Kalau masih bayi, wah suaminya nggak mau, anaknya harus ikut saya. Bagaimanapun harus ikut saya. Nggak bisa kayak gitu. Kecuali kalau anak ini sudah balik. Walaupun tidak balik, sudah mumayyiz lah, sudah berakal. Nanti tinggal ditanya, nak mau ikut bapak atau ibu, kan itu. Tapi kalau masih kecil biarkan. Emangnya suaminya punya tete yang bisa nyusui anaknya? Nggak bisa kan? Dia paling kasih susu ya kalau dia sehat. Yang punya kasih sayang itu kan seorang ibu. Tidak mungkin kemudian ayah itu rata-rata tidak peduli. Karena saya seorang ayah, artinya kalau anak kecil yang telaten itu wanita. Kalau laki-laki itu gak akan telaten. Jangankan ngurus bayi, ngurus dirinya saja nggak bisa laki-laki itu. Itu ya. Ngurus diri. Coba lihat suami ibu. Ya. Ngurus dia saja, masya Allah. Kadang-kadang ibu, kalau ibu tinggal pulang kampung seminggu, suami ditinggal di Batam, pulang itu rumah kayak kapal pecah kan, Bu? Ya kan? Pasti kayak kapal pecah. Semua celana di dapur ada, gitu. Celana di ruang tamu, piring berserak di mana-mana itu udah. Ya memang seperti itu. Dia aja nggak bisa merawat dirinya. Semakin merawat anak kecil coba. Makanya kenapa kemudian biarkan dia ikut ibunya anak. Biar dia besar dulu sedikit, kalau sudah memayyiz berakal baru ditanya, nak mau ikut siapa, kan itu. Ini mau dipisahkan Pak dengan orang tuanya. Ya. Artinya bahwa ini pelajaran besar, binatang saja tidak boleh main pisah-pisah. Apalagi manusia, gitu maksudnya. Kita masuk kepada hadis Nabi SAW.
Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal ihsan. Allah sudah mewajibkan ihsan. Ihsan itu berbuat baik. Berbuat baik. Ihsan itu ada sifatnya lillah, ada sifatnya lil makhluk. Berbuat baik itu ada sifatnya berbuat baik kepada Allah, ada berbuat baik kepada makhluk. Adapun ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Jibril yang bertanya kepada Rasul tentang ihsan. Apa itu ihsan? Maka Nabi SAW mengatakan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Ihsan kepada Allah itu artinya ibu beribadah seolah-olah ibu melihat Allah, seolah-olah saja ibu melihat Allah. Kalau ibu tidak bisa seolah-olah melihat Allah, yakini sajalah Allah itu melihat ibu. Itulah ihsan. Muraqabah artinya merasa diawasi. Adapun ihsan kepada makhluk dengan cara memberikan hak-hak mereka. Kan ada hak orang tua kepada anak, hak anak kepada orang tua, hak suami kepada istri, hak istri kepada suami, hak ibu dengan tetangga, hak tetangga dengan ibu. Kan ada di antara manusia itu hak-hak kerabat gitu ya. Sampai kepada orang kafir saja punya hak. Nah, itulah ihsan kepada manusia, perhatikan hak-hak itu kepada mereka. Tetapi ihsan yang dalam hadis ini maksudnya ingin menjelaskan bahwa ihsan itu mencakup segala sesuatu, bukan hanya kepada Allah, kepada makhluk, sampai kepada binatang. Makanya Rasul mengatakan, fa idza qataltum fa ahsinul qitla. Apabila hendak membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Caranya gimana? Wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dabihatahu. Tajamkan pisaunya, senangkan sembelihannya. Karena di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu kalau nyembelih binatang macam-macam caranya. Ada yang dicekik sampai mati, ada yang dibanting, ada yang diiris kupingnya saja, ada yang dipotong kakinya saja. Ayamnya masih hidup, ibu mau buat sop ceker, diambil satu cekernya, biarin ayamnya hidup, nanti bekas potongannya diperban, siapa tahu tumbuh lagi katanya. Mana bisa ya. Itu tradisi jahiliyah kayak gitu, menyiksa binatang. Makanya Rasul mengatakan, ma kuti aminal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayyitun. Sesuatu yang dipotong dari binatang yang masih hidup, potongannya disebut bangkai, haram dimakan karena masih hidup, belum disembelih. Ya, sayang Ustaz, kalau disembelih tak punya ayam, tapi kalau satu-satu, sayapnya dulu saya goreng, besok lagi kan masih bisa atau mana? Tidak bisa. Sesuatu yang terpotong dari binatang itu, kalau binatangnya masih hidup, berarti potongannya dianggap bangkai, haram. Lah ketika tradisi jahiliyah menyembelih itu kayak gitu, bahkan tradisi, bukan tradisi jahiliyah saja, tradisi orang-orang kufar kan itu kan gitu juga kan. Saya dengar itu ada orang yang suka makan anjing atau babi gitu ya. Itu kalau disembelih itu katanya kurang sedap kalau sampai darahnya keluar itu. Jadi caranya apa? Caranya dicekik sampai mati. Katanya enak. Iya, enak dari siapa? Bagi kita umat Islam haram lah. Oh, enak-enak pula. Tapi kan ada orang yang beli kayak gitu. Ya. Lah ketika Islam datang, maka tidak boleh seseorang itu menyembelih binatang dengan cara seperti itu, dipukul, dibanting, dijatuhkan, dicekik, nggak boleh. Maka Nabi mengatakan, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau hendak menyembelih, perbaiki cara menyembelihnya.
Kita punya adab dengan binatang. Dengan cara apa? Falyuhidda safrah. Tajamkan. Sebab kalau tidak tajam, seperti orang-orang jahiliyah yang beli terkadang pakai pisau yang tidak tajam itu. Bukan hanya nyakiti binatang, Bu. Orang yang menyembeli saja bisa disakiti dia. Coba saja nyembeli sapi, pakai pisau tumpul, tidak mati-mati, tak ngamuk tuh sapinya kesakitan. Ya. Banyak kok kasusnya kan. Pisaunya nggak tajam, nyembeli sapi, kemudian dipegang rame-rame, itu sapi bisa bangkit nyakiti orang sekitarnya. Jadi memadorotkan si sapinya, memadorotkan si penyembelihnya kalau tidak tajam itu. Makanya adab-adabnya harus tajam juga, dan juga senangkan binatangnya. Jangan kemudian digeret, dipukul, dipaksa di ini. Kadang habis disembeli belum mati dicemplungkan ke kompor gas biar cepat matang kan itu. Belum mati, biarkan mati dulu baru direbus. Ini biarkan langsung direbus biar cepat mati. Ini matinya karena direbus atau karena disembelih. Jadi subhat kan jadinya ya. Jadi di sini ada adab kita berbuat baik kepada binatang. Kemudian di awal kalimat Rasul mengatakan fa idza qataltum fa ahsinul qitla. Dari sini bahwa apabila kita membunuh, maksudnya membunuh manusia karena qisas. Orang membunuh dibunuhkan qisas. Karena zina muhsan, sudah menikah berzina dalam Islam rajam. Karena dia seorang penjahat, perampok lapangan, tak segan-segan bukan hanya mengambil harta tapi membunuh, maka ditakzir, boleh dibunuh. Ya, atau para pemberontak dan begitu seterusnya. Walaupun mereka itu banyak pelanggaran dalam bentuk qisas, tetap ketika membunuhnya dengan cara yang baik kan gitu. Jangankan itu dalam peperangan yang jelas-jelas perang tuh. Orang Islam melawan orang kafir, Nabi mengatakan la tumatsilu nisaan wala walidan wala taqtulun nisa wala walid. Ya. Jangan memutilasi, jangan membunuh anak-anak perempuan dan orang-orang tua. Tidak boleh dibunuh. Ya. Bahkan ketika menebas sendiri Allah ajarkan fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan dalam surah Al-Anfal itu. Kalau hendak menebas musuh kan, perang zaman dulu kan beda dengan zaman sekarang kan. Zaman dulu kan pakai pedang, nggak ada yang bawa pistol. Zaman Nabi itu sampai Al-Quran mengajarkan cara nebasnya. Nebas musuh saja diajarkan dalam Al-Quran. Cari titik, kalau sekali nebas mati dia. Kasihan kalau ditusuk-tusuk perutnya tidak mati-mati. Dengan cara apa? Tebas sebelah sini nih, di tengkuk nih. Ya, tebas sebelah tengkuknya sini atau di nadinya. Sampai Rasul menjelaskan perang saja, mana daerah yang harus dipenggal oleh pedang itu sampai ditentukan titik-titiknya kan, mana yang cepat mati. Sampai diajarkan kasihan sama musuh. Ya, padahal musuh tuh nggak boleh nyiksa dia kan itu ya. Oh, ditusuk-tusuk perutnya nggak mati-mati lah lama, jerit-jerit ya. Ya, sampai seperti itu ya. Kalau dalam perang saja gitu ya, Allah mengajarkan kasih sayang, gimana di luar perang? Ya, makanya Rasul mengatakan fa idza qataltum fa ahsinul qitla. Kalau hendak membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Lah kalau membunuh saja kita disuruh beradab, disuruh cara yang terbaik, tidak menyakiti sekali yang akan dibunuh gitu ya. Gimana balas dalam konteks lain yang bukan pembunuhan? Termasuk juga kalimat yang kedua, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau hendak menyembelih binatang, maka sembelihlah binatang itu dengan cara yang baik. Tajamkan pisau, senangkan sembelihnya. Ya, kalau memang masih mau makan, kasih makan banyak-banyak sebelum disembelih kan. Dikawinkan dulu. Ya diusap-usap, dilus gitu ya. Tapi jangan pula berlebihan dibawa ke salon. Ya, apalah itu ya. Taib. Kemudian di antara faedah hadis ini satu, dalam hadis ini al-hathu ala rahmah wasyafaqati bil hayawan. Pertama, dalam hadis ini ada anjuran menanamkan kasih sayang kepada binatang. Kemudian yang kedua, an-nahyu
anil Muthlati bil insan ba'da qatlih duna wajhi haqqin. Tidak boleh memutilasi manusia setelah dia meninggal. Pokoknya dalam perang sudah mati, ya sudah, jangan dimutilasi badannya. Jangan seperti orang jahiliyah seperti Hindun ketika memutilasi Hamzah Asadullah kan, sampai ususnya ditarik, digunakan walung, anting, macam-macam gitu ya. Islam haram, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, tahrim kulli ma fihi ta'dzibun lil hayawan. Haram hukumnya mengazab hewan jenis apapun, tidak boleh, kecuali hewan-hewan yang boleh dibunuh. Bahkan ketika perintah membunuh cicak saja, bagaimana Nabi SAW memerintahkan kita walau bisa itu sekali tepuk mati. Sampai Rasul memberikan semangat, siapa yang menepuk sekali mati pahalanya sekian. Kalau 2 kali tepuk mati pahalanya berkurang sekian. Kalau 3 kali tepuk mati pahalanya berkurang lagi. Sampai dibuat pahala bertingkat-tingkat. Ya, supaya kita ini betul-betul membunuh cicak itu ya. Ya Bu ya, itu pahala bunuh cicak. Jadi kalau cicak bu kejar sampai ke kolong ranjang. Tapi kalau bisa sekali tepuk saja, mati pahalanya besar tuh. 2 kali tepuk kuranglah pahalanya. 3 kali tepuk kurang lagi. Enggak ditepuk yang enggak dapat pahala. Enggak mati-mati dia. Ditengokin aja kan gitu. Jadi di sini ada haram, tidak boleh seseorang mengadab hewan. Kemudian fihi samahatus syari'ati wa yusruha. Di dalamnya ada kemudahan syariat. Kemudahan syariat haitsu buniyat alal ihsan, di mana syariat ini tegak di atas ihsan, kebaikan. Kemudian juga yang nomor 5, di sini zakaran Nabi SAW qaidatan, Rasulullah SAW membuat sebuah kaidah, thumma dharaba misalan, kemudian menyebutkan 2 misal. Kaidahnya pertama, Allah wajibkan berbuat baik, kemudian diberikan 2 contoh berbuat baik saat membunuh orang dan berbuat baik saat menyembelih binatang. Menyembelih orang maksudnya menyembelih sesuai dengan syariat, orang itu boleh dibunuh gitu ya, maksudnya di sini. Atau menyembelih hewan yang memang dihalalkan untuk disembelih seperti binatang-binatang ternak. Nah, itu yang halal disembelih. Ini diantara faedah daripada hadis ke-17. Wallahu a'lam.